Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Tetapi sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa video saya ini tidak disponsori oleh Microsoft ya. Tapi buat Bapak Bill Gates, apabila Bapak ingin mensponsori YouTube saya, bisa email saya di akuntansiacas999@gmail.com. Oke, langsung aja. Di video kali ini saya akan membahas 3 contoh kasus ya, cara menggunakan rumus if ya, dimana 3 contoh ini kita akan bahas cara menggunakan rumus if dengan itu ada 2 ketentuan, 3 ketentuan, 3 ketentuan sama 4 ketentuan ya, kategori atau syarat gitulah ya, kondisi gitu. Maksudnya gimana? Ini kita lihat ke contoh yang pertama ya, dimana ini ada tabel dari nilai pelajar, siswa atau mahasiswa ya, sejenisnya ya, dimana kita ingin menentukan status dari masing-masing siswa tersebut itu termasuk ke dalam kategori lulus atau tidak lulus. Nah, yang dimaksud dari 2 ketentuan, 2 kategori, 2 syarat ini ya lulus atau tidak lulusnya. Ini contoh yang pertama ya. Nah, untuk contoh yang kedua, ini kita ingin menentukan jam masuk ataupun jam pulang dari masing-masing karyawan atau pekerja di suatu perusahaan ya. Karena kan biasanya di perusahaan atau pabrik itu pakai sistem jam operasionalnya itu shift-shiftan ya. Shift 1 sama shift 2, shift 3 ya. Shift pagi, sore sama shift malam ya. Nah, maksud dari 3 ketentuan, 3 syarat, 3 kategori yaitu shift 1, shift 2 sama shift 3. Nah, di contoh yang kedua ini kita ingin menentukan kerja tersebut itu jam masuknya itu jam berapa dan jam pulangnya itu jam berapa berdasarkan ya shiftnya tadi. Karena Alex ini shift 3, berarti kita ingin menentukan jam masuknya itu jam berapa, jam pulangnya jam berapa dengan ketentuan ini ya. Terus sama yang untuk 4 ketentuan itu pakai tabel kasus sama seperti yang ini ya, nilai pelajar, siswa segala macam itu. Bedanya kalau ini kita ingin menentukan status dari masing-masing pelajar tersebut termasuk ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup atau kurang. Nah, ini kan sangat baik, baik, cukup atau kurang terdiri dari 4 kategori ya. Nah, sebenarnya cara menggunakan rumus if dengan 2 ketentuan, 3 maupun 4 ketentuan ya kurang lebih sebenarnya sama ya. Yang membedakan ya otomatis 3 maupun 4 ketentuan lebih panjang ya. Nah, langsung aja. Langsung dari yang 2 ketentuannya. Ini gampang banget coy. Ini udah saya siapin jawabannya ya biar cepat ya, biar nggak salah juga. Langsung aja. Ini biasa ya, dengan keterangan jika nilai rata-rata berarti kita pakai patokan kolom ini ya, kolom rata-rata ini. Nah, jika nilai rata-rata di atas 70 maka termasuk ke dalam kategori lulus ya. Nah, di bawah 70 berarti tidak lulus. Berarti langsung aja cepat dengan if kolom tersebut ya, rata-rata Alex tersebut, apabila rata-rata siswa tersebut lebih besar sama dengan dari 70, maka dia termasuk dalam kategori lulus. Nah, itu koma. Nah, karena kategorinya hanya terdiri dari 2 kategori, lulus ataupun tidak lulus, maka selain dari lulus berarti langsung kita tulis saja tidak lulus gitu ya. Tidak lulus. Ketik terus tutup kurung. Selesai. Terus tinggal kita drag. Itulah ya. Ini cara menggunakan rumus if dengan ketentuan 2 kategori ya, lulus ataupun tidak lulus. Sekarang kita koreksi ya, kita cek ya. Ini rata-ratanya 80, berarti masuk ke dalam lulus ya. Terus ini 69 di bawah 70 berarti tidak lulus. Terus ini di bawah 70 ya, 67,75 berarti tidak lulus. Berarti insya Allah ini rumus if untuk yang 2 kategori ini, lulus ataupun tidak lulus, sudah betul ya. Lanjut yang 3 ketentuan. Sama aja, ini udah saya siapin juga rumusnya biar cepet ya. Sama dengan if apabila dia tersebut, pekerja tersebut termasuk dalam kategori shift 1, ini shift 1, maka dia jam masuknya adalah jam berapa ini? Shift 1 kan masuknya jam 08 ya, 08.00. Ketik. Nah, apabila if lagi dia ini kolomnya kan D4 ya, patokannya kita pakai kolom shift ya.
bagi kita tulis D4. Apabila pekerja tersebut masuk dalam kategori shift 2, shift 2, maka dia jam masuknya itu jam 16.00 ya, shift 2. Petik. Nah, sisanya karena ini terdiri dari 3 kategori, 3 shift. Shift 1 itu jam 8, shift 2 itu jam 16, berarti shift 3 sisanya itu jam masuknya adalah jam 00.00. Langsung aja. Terus petik tutup kurung 2 kali. Ini karena kurungnya ada 2 ya. 1, 2 ya. Maka tutup kurungnya juga 2. Langsung kita drag. Kita cek satu lagi coy. Nah, apakah sudah betul? Ini shift 3 jam masuknya jam 00 betul ya. Shift 1 masuknya jam 8 betul. Di sini shift 2 masuknya jam 16 betul ya. Nah, untuk jam pulangnya gimana? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Karena yang membedakan antara jam masuk sama jam pulang itu ya jamnya aja. Maka rumusnya pun kurang lebih sama. Maka tinggal kita kopas saja. Nah, patokannya pun masih sama ya, D4 ya. D4 ini. Ya kolom D ini. Maka tinggal kita ubah yang jamnya aja. Nah, kalau dia shift 1, karena dia shift 1, apabila dia shift 1, itu jam pulangnya itu jam 16 ya. Tulis jam 16.00. Nah, kalau dia masuk dalam shift 2, berarti itu jam pulangnya jam 00.00. Kita tulis 00.00. Nah, sisanya berarti kalau dia bukan termasuk dari shift 1 maupun shift 2, berarti dia itu masuk shift 3, itu jam pulangnya adalah jam 8. 08.00 ya. Kita enter. Kita tinggal kita drag. Lalu kita koreksi ya, apakah betul atau tidak. Ini shift 3 jam masuknya jam 00, betul ya. Terus berarti jam pulangnya itu jam 8 ya, betul ya. Lanjut shift 1 jam masuknya jam 8, betul. Terus shift 1 itu pulangnya jam 16, betul ya. Shift 1 pulangnya jam 16, betul ya. Lanjut shift 2 ya. Shift 2 jam masuknya jam 16, pulangnya 00. Shift 2 masuknya jam 16, pulangnya 00. Itulah cara menggunakan rumus if untuk 3 kategori ya. Shift 1, shift 2 atau shift 3. Lanjut yang 4 ketentuan, 4 kategori. Ini ada masih sama ya. Ini maksudnya contoh kasusnya, contoh tabelnya ini sama dengan if yang 2 ketentuannya. Bedanya di 4 ketentuan ini ya, kita ingin menentukan statusnya dari siswa tersebut, pelajar tersebut, termasuk dalam kategori sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Berarti patokannya kita pakai kolom ini ya, kolom rata-rata ya. Langsung aja sama dengan if apabila dia rata-ratanya lebih besar sama dengan dari 85 ya, maka dia termasuk ke dalam kategori sangat baik. Nah, lanjut if apabila ini kolom I4 ya, rata-rata tersebut lebih besar sama dengan dari ketentuan yang kedua itu di atas 70 ya, 70, maka dia termasuk dalam kategori baik alias tidak buruk. Ya gitulah. Nah, lanjut if apabila nilai rata-ratanya tersebut lebih besar sama dengan dari 60 alias 60 sampai 70 ya, 60, maka dia termasuk dalam kategori cukup. Ya bolehlah. Sama terakhir, karena ini terdiri dari 4 kategori, di mana kategori pertama itu sangat baik, kategori kedua baik, kategori ketiga cukup, berarti sisanya kategori keempat itu kurang. Langsung kita tulis saja petik kurang gitu ya. Petik lagi tutup kurung. Tutup kurungnya ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. Langsung kita drag ya. Kita koreksi sekarang. Ini Alex rata-ratanya 80,25. Berarti antara 70 sampai 85 ya. Berarti masuk dalam kategori baik, betul ya. Terus ini cukup sama ini Bambang. Rata-ratanya 69,25. Berarti antara 60 sampai 70 ya. Masuk dalam kategori cukup. Terus ini ada sangat baik siapa ini? Elon Musk. Maka dari itu buat Bapak Elon Musk, apabila Bapak ingin memberikan mobil Tesla kepada saya, bisa langsung saja kirimkan mobil tersebut ke rumah saya ya. Tidak perlu ditawarin karena
saya otomatis langsung menerimanya dengan lapang dada ya. Lanjut, ini satu lagi ini kurang ya, sampai ini Idira kurang ya, dengan rata-rata 56,75 ya. Itu kan rata-rata 60 ke bawah ya, 56,75 kan di bawah 60 ya, berarti statusnya itu dia itu kurang ya. Begitulah cara menggunakan rumus if dengan ya 2 ketentuan, 3 ketentuan maupun 4 ketentuannya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi ya, sebenarnya juga terdapat sedikit perbedaannya cara menggunakan rumus if ini ya. Itu kalau kita lihat di ini, if dengan 2 ketentuannya. Ini apabila patokan kita, kolom patokan kita itu hanya terdiri dari angka saja, maka penggunaan rumusnya itu lebih besar sama dengan langsung aja kita tulis angkanya ya, 70 gitu ya, sesuai ketentuannya atau keterangannya ya. Nah, apabila data tersebut, kolom tersebut terdiri dari huruf ya, angka maupun huruf, itu cara menggunakan rumusnya itu kita tambahin petik ya, tanda petik terus shift spasi 1 gitu ya. Karena kalau kita coba ya, ini tidak kita pakai petik ya. Ini kan yang contoh yang pertama ini apa ini? Contoh yang pertama ini yang jadi patokan datanya itu hanya berupa angka ya, maka dia tidak perlu dikasih petik, masih bisa gitu ya, masih berfungsi rumusnya masih berfungsi dengan baik ya. Tapi apabila datanya itu terdiri dari huruf maupun angka ya, kata maupun angka gitu ya, maka di sini yang jadi keterangan itu, yang jadi patokan itu kita beri petik ya. Karena kalau nggak kita beri petik, cuman hanya sama dengan gitu, nanti rumusnya tidak jadi guys. Contoh ya, ini kita posisinya petiknya ya, kan shift 1 nggak dikasih tanda petik ya, rumusnya tidak berfungsi dengan baik guys. Jadi harus shiftnya ini, karena data itu terdiri dari huruf serta angka, maka kita kasih tanda petik begitu guys. Ya kali aja kalian bingung gitu loh, kok tadi itu yang di contoh 1 nggak pakai petik, tapi kok ini pakai petik gitu ya. Nah karena ya beda coy, beda kasus. Kalau ini yang apa ini, yang karena shift-shiftan, dimana ya di data tersebut ada kata maupun huruf, kata maupun angka, nah maka kita kasih tanda petik ya, baru bisa gitu coy. Yaudah gitu aja sih. Dan apabila selama saya menjelaskan cara menggunakan rumus if pada Microsoft Excel ini membingungkan, tidak jelas, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Atau mungkin apabila dalam menjelaskan rumus if ini ada kesalahan, ya silakan dikoreksi ya, tidak perlu dihujat. Karena ya saya subscribernya masih sedikit, tapi masa udah ada hatersnya ya tidak baik lah ya. Dan ya sekian video kali ini, ya udah segitu aja. Jangan lupa tidur siang ya.